Yau. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun teman-teman menonton video ini. Kembali lagi bersama Dr. Amerta. Digulung semua ya. Digulung semua. Padahal kemarin tuh saya kira kan backingannya kuat kan, kita kan menganggap aman, no problem bro. Tahu-taunya yang ngasih instruksi ya kan Pak Jokowi sih yang ngasih instruksi sebenarnya. Sampai akhirnya ya seluruh jajarannya kan jadi berani ya. Mulai dari Menteri Perdagangan. Apakah ini akhir dari semuanya? Apakah ini akhir dari cuan sesat? Kalau boleh saya jujur ya teman-teman, enggak. Akan selalu ada money game yang baru lah. Kenapa ya? Karena susah mengetahui ciri-cirinya. Karena dia tuh abu-abu banget gitu loh. Gimana ya menjelaskannya ya? Kan tidak ada kesepemahaman nih. Sampai saat ini belum ada konsensus yang sama. Mana yang money game, mana yang enggak. Mana yang cuan sesat, mana yang cuan sehat. Kita lihat dari lisensi aja beli. Kalau kita lihat dari lisensi, kan ada Otoritas Jasa Keuangan, ada Bapepti juga ya. Tapi nanti ada yang komentar, walaupun dia lolos OJK, Bapepti tetap bisa scam juga kok beli gitu. Ya kemungkinan scamnya pasti selalu ada juga ya gitu. Terus bisa kita lihat dari legalitas PT-nya gitu. Saya pernah jelaskan dulu di video yang ini, yang apa ya, akhirnya saya take down ya gitu loh. Karena komentar-komentar hujatannya itu loh gitu. Kalau kita udah nyoba ngasih tahu, kita udah mencoba menerangkan, orang-orang juga masih nggak bisa nerima gitu. Ya udahlah, yuk kita cari konsensus yang sama gitu. Kita cari kesepakatan yang sama gitu. Akhirnya dari segi legalitas semua mengeluarkan izin-izin sendiri, sampai SUPL dikeluarkan lah. Padahal kan tidak ada keterkaitan antara bisnisnya itu dengan trading gitu loh. Iya kan, bener kan? Jadi izin mendirikan tempat usaha segala macam nggak ada keterkaitan dengan mengumpulkan dana atau menghimpun dana untuk dipakai trading gitu loh. Ya kayak kemarin dibilang sama Bapak Menteri Perdagangan ya, izinnya untuk edukasi kan, edukasi komputer gitu. Tapi kok malah melakukan trading gitu, nggak ada keterkaitan sama sekali gitu. Ya udah saya bilang kan akal-akalannya gitu. Jualan obat lah, jualan jus kamguar gitu. Beli dengan paket tertentu bakal dapat robot gitu, robot trading. Ya ini konek untuk trading otomatis itu. Aduh, udah nggak ada kesepemahaman kan, kayak udah bentrok-bentrok gitu. Apalagi itu semua bila dirunut gitu kan, nggak semua orang bisa memahami ya gitu loh. Apalagi masyarakat kita masih jarang baca. Agak susah kita mengedukasinya gitu loh. Makanya kemarin kan kita sudah buatkan 3 kriteria. Asal udah masuk ke 3 kriteria tersebut, ya udah pasti masuk cuan sesat gitu kan. Yang pertama kan returnnya sangat besar, yang kedua dalam waktu singkat, dan yang ketiga tanpa bekerja, tanpa perlu ngapa-ngapain itu. Ini udah berulang-ulang saya sampaikan. Makanya kalau kita mau tahu tuh return besar seperti apa, kita harus tahu return normal dulu gitu. Return normal kan kita bisa lihat di suku bunga ya. Saat ini kan suku bunga ditetapkan 3,5% ya. Agak turun sih dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi kan karena keadaan ya pandemi segala macam, jadi 3,5% per tahun gitu. Which is that is safe. Itu yang normal seperti itu. Tapi kita lihat beberapa perusahaan memiliki performa bagus ya. Kayak kemarin Dana Mas Stabil kan, Dana Mas Stabil sampai 6% dia per tahun gitu. Terus Sukor Investable Fund bisa sampai 8% per tahun. Itu masih kita masukkan sebagai kategori normal, tapi memiliki resiko moderate gitu. Ringan sedang. Nah, nanti kalau kita udah masuk ke saham misalnya ya, reksadana saham segala macam, walaupun performanya lagi jelek, kita lihat trennya sih sampai 25-40% tuh normal ya per tahun. Terus ini ada yang nawarin return 15%, bahkan sampai 30% per bulan. Kan udah nggak normal gitu loh. Itu nggak masuk di nalar gitu loh teman-teman ya. Jadi kan centangnya udah 2 tuh, return besar dalam waktu singkat. Tinggal lihat centang ketiga aja gitu loh. Centang ketiga kan tanpa bekerja gitu. Oke lah, kalau kita bekerja kita bisa kok dapat return 300, 1000%, itu kan hal yang normal ya. Jualan bisa kok dapat return seperti itu. Tapi kan perlu bekerja gitu loh.
perlu kerja keras. Kalaupun kita mau jadi day trader juga kan harus belajar market, belajar candlestick, itu mantengin market itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Makanya kalau kita disuruh duduk tenang, nggak apa-ngapain, ya udah centang aja ketiganya. Kalau udah 3 centang apa? Selamat datang di Cuan Sesat. Udah ya, kan gitu aja. Udah kita sepakati bersama seperti itu gitu loh. Nggak usah nggak usah ngeles, nggak usah ngasih teori ini itulah. Ada yang kemarin ngirim di grup di Discord di SD. Udah ada yang ngirim kayak gini kan, proses regulasi, izin lengkap, izin lengkap, proses regulasi belum up. Izin lengkap. Izin apa? Izinnya apa yang lengkap? Izin mengemudi, izin mendirikan bangunan kan enggak. Aduh, kita udah apa ya? Nggak usahlah kucing-kucingan di sana lagi. Kita serahkan aja ke pihak yang berwenang ya. Kita serahkan ke OJK, kita serahkan ke Bapepti, serahkan ke Menteri Perdagangan, kita serahkan juga ke Bareskrim masalah perizinan. Sekarang tugas Anda itu adalah biar jangan sampai diri Anda kena itu. Jadi dari diri Anda sendiri dulu jangan sampai kena, baru nanti yang kedua kita lindungi keluarga. Kita lindungi keluarga terdekat dulu. Aduh, ini kan lagi habis Imlek ya kemarin ya, pasti ngumpul-ngumpul kan bahas itu semua. Kita kasih aja 3 kriteria itu biar apa ya, nalarnya berpikir, jadi berpikir normal dulu. Kan itu sebuah penalaran simpel. Kalau memang dia bisa ngasih return besar dalam waktu singkat, kenapa orang harus bekerja? Kenapa masih ada orang miskin di dunia? Kan tidak masuk akal gitu loh. US Amerika aja return annual itu cuma 7% gitu loh setahun. Kenapa nggak Joe Biden nyembah-nyembah sama pembuat robot yang di Indonesia kan? Ya kan udah berkali-kali saya bilang ya, Berkshire Hathaway return annual itu 20-25%. Kenapa Warren Buffett nggak datang ke Indonesia memohon kepada pembuat robot untuk diajari? Ya kalau kita bicara soal day trader ya, ada beberapa orang yang sangat kaya banget dari trading ya, trading yang beneran loh gitu. Trading yang beneran tuh ya memang memanfaatkan momentum play gitu. Kita harus menyadari ya, kalau kita berinvestasi di saham yang high risk, untuk meminimalisir resiko memang sebaiknya kan kita pilih saham-saham yang blue chip, yang perusahaan-perusahaan yang bagus, yang laporan keuangannya jelas gitu. Kalau yang kayak gitu sih kita tabung ya dalam 10-20 tahun pasti naik lah ya kan, kalau performanya bagus gitu, inovasinya selalu bagus, returnnya 25-40% lah. Banyak yang bilang tapi kan gak mungkin kaya beli kalau dari cuma nabung seperti itu. Gimana ya, orang-orang tuh mindsetnya antara pengen kaya raya banget atau sekalian melarat gitu. Ya jangan kayak gitu, harus ada in the middle teman-teman, harus ada yang in the middle. Jadi kayak ya udahlah kita nabung pelan-pelan, tujuannya apa? Demi bisa pensiun dengan tenang, pensiun di umur 50-60 kan gitu kan. Ini pensiun udah gak perlu mikirin uang lagi, jadi bertahap kita nabung. Tapi kan ada orang, wah saya pengen jadi multimilioner, pengen naik jet pribadi, pesawat pribadi, atau paling nggak kelas bisnis kemana-mana itu. Ya kerja bapak dan ibu, silakan buka usaha, buka bisnis segala macam. Jangan Anda menggantungkan diri dari penghasilan-penghasilan seperti ini gitu. Iya, akibatnya apa nih ya kemarin saat uang-uang banyak ditarik dari robot-robot itu, ada pergerakan market yang nggak wajar sih, benar-benar nggak wajar. Ini nih ada baut sama baut W ya. Kita lihat tuh volume belinya. Nih enggak tiba-tiba kayak gini. Coba kita lihat chart daily-nya. Ini apa ya? Volumenya nih too good to be true. Kemudian ada apa tadi? Net fee. Ini kan sudah saya bahas ya, investasi saya di 2022 ya. Net TV. Lihat tuh volumenya. Tiba-tiba naik kayak gini belinya. Ini Februari ya, tanggal 2 nih, pas banget nih setelah terjadi ribut-ribut kemarin tuh. Kemudian ada apa? IPTV ya, IPTV, MNC. Nah itu, ini kelihatan nih. Dari kemarin volumenya cuma gini, anteng. Tiba-tiba 26 Januari naik, 28 naik, 31 naik, hari ini juga naik IPTV. Hari ini arah nggak dia ya? Jadi yang arah hari ini udah 2 hari berturut-turut tuh baut, Net TV, ya sama baut W ya. Ya karena saya melihat volume yang nggak normal seperti ini sama bisikan dari orang dalam. Oh iya, sebelum lupa, ini ada pesan dari sponsor kita di video kali ini. Terima kasih untuk XM. Ada promo semangat
baru berburu rupiah bersama XM. Jadi mulai dari 18 Januari 2022 sampai 18 Februari 2022 ya, dengan ketentuan memiliki saldo minimal 200 USD atau mata uang yang setara. Lalu harus trading tuh minimal 2 lot ya. Untuk yang putaran standar atau itu kira-kira 200 mikrolot sih yang FX, atau gold and silver boleh juga sih ya. Lalu dapatkan tiket undian tambahan untuk setiap satu standar lot atau 100 mikrolot ya, baik itu forex, emas ataupun perak atau silver. Tersedia juga bonus deposit hingga 500 USD. Cek di link di deskripsi di bawah. Tadi pagi tuh saya melakukan buy yang cukup besar untuk Baut W, B-Cap, IPTV, dan kayak nggak berselang berapa lama tuh, kayak cuma 15 menit kayaknya itu. Saya melakukan sell untuk Baut W. Jadi saya melakukan sell. Jadi saya beli Baut W di harga 84. Pasti udah mulai naik tuh. Nggak berselang lama, beneran nggak berselang lama itu naik jadi 107. Saya jual dulu separuhnya. Selesai itu naik di 109. Beneran saya mau jual di 110 sih, tapi saya amend ke 109 karena jantung nggak kuat. Ya akhirnya Baut W beli pagi, jual siangnya gitu. Ya udah, selamat datang di day trader gitu. Itu sesuatu yang nggak mungkin nggak mau saya lakukan setiap hari sih gitu. Beneran naik kan, beneran naik seperti ini, tapi aduh, padahal saya masih ada kegiatan lain, tapi saya mantengin itu jadinya. Selain itu time consuming, tapi itu juga membutuhkan mentalitas yang bagus. Jangan sampai kita greedy ya, kayak misal wah udah naik nih 60%, biarin dulu sampai 100% gitu. Yang ada nanti dibanting Bapak dan Ibu. Itu teman-teman harus tahu tuh semua permainan bandarnya. Jadi ada satu orang yang mungkin memiliki dana yang cukup besar ya. Jadi kalau dia beli, harganya bisa ikut melambung naik. Pas dia sell, dia banting, harganya jatuh juga. Aduh, hati-hati banget. Apalagi untuk yang market capnya kecil gitu. Saya lihat gampang banget dia memainkannya. Memang sih kita harus akui ya, kalau kita nabung perlahan itu memang tujuannya bukan untuk jadi kaya, tapi untuk pensiun dengan aman ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu memang level 1 sudah aman, level 2 udah aman, level 3, level 4 sudah aman juga, silakan sih goreng. Ikut saham-saham gorengan seperti itu. Jangan naruh uang terlalu berlebihan, jangan naruh uang melewati batas kenyamanan kita, paham nggak? Jadi kalau kita memang cuma nyamannya 100.000, kita kehilangan 100.000 nggak masalah, ya udah 100.000 aja taruh gitu. Nyamannya 1 juta taruh. 10 juta masih merasa tenang, ya silakan mainkan 10 jutanya gitu. Nggak ya, saya lihat kan banyak ya, ada grup WA, grup Telegram gitu yang memang dia berbondong-bondong sih, kayak ngajak teman, saudara atau kerabat gitu. Nanti ditentukan dah sama satu orang leadernya, beli saham ini sama-sama gitu. Harus beli sama-sama, pas naik sama-sama gitu. Tapi yang saya lihat sih 90% sampah. Jadi sengaja diarahkan untuk membeli satu saham tertentu, nanti sudah dibeli, di-dump rug pull sih gitu. Jadi ya orang-orang kehilangan uangnya itu loh. Kalau memang itu uang uang dingin, uang bersalju katanya, ya nggak masalah. Tapi kalau itu uang tabungan seumur hidup Anda, terus Anda all in di tempat-tempat seperti itu, saya nggak bisa ngomong apa kalau mentalitasnya seperti itu gitu loh. Apalagi kalau sampai uang minjem ya, uang kredit tuh. Ya tapi beli, saya kan penghasilan UMR gitu, dimana bisa punya uang lebih untuk investasi. Kalau pengeluaran Anda lebih besar atau misalnya sama dengan pemasukan Anda, solusinya simple. You need to work more. Anda harus bekerja lebih. Maksud saya apa? Jadi kan Anda punya pekerjaan, misalnya pekerjaan utama apa. Selesai Anda mengerjakan pekerjaan itu, ya Anda harus cari kerjaan tambahan. Kalau nggak punya keterampilan, nggak punya skill, gimana beli? Ya udah, investasi pertama Anda adalah keterampilan dan skill dulu gitu. Banyak hal sih yang bisa dipelajari ya gitu. Lowongan pekerjaan juga yang sudah semakin maju-maju, semakin canggih-canggih ya, teknisi online segala macam. Banyak kesempatan untuk mereka yang mau belajar. Dan ingat, nanti kalau sudah penghasilannya bertambah, pemasukannya bertambah, jangan dulu foya-foya gitu. Jangan sampai inflasi gaya hidup ya. Malah dulu cuma bikin kopi atau beli kopi di warkop. Setelah ada pemasukan tambahan, rajin ke Starbucks ya. Sama aja sih, nggak bisa investasi jadinya ya gitu. Ya saya juga mendoakan
teman-teman yang uangnya nyangkut gitu, baik di saham ya ataupun di cuan sesat gitu, agar diberikan solusi yang terbaik ya, diberikan solusi yang terbaik. Semoga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik, dan tentunya semoga ini menjadi pembelajaran yang bagus dan mendewasakan kita semua. Semoga semua sehat selalu. Kita pasti ketemu di video berikutnya. Dadah.